Seminar rancangan aktualisasi. Di sini sudah hadir Bapak Mentor dari Dr. Enro Malarante, ya. Bapak Mentor Christian Adong, AMD Keperawatan. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Mentor. Kita bersama penguji yaitu Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Enro untuk menyajikan desain kegiatan aktualisasinya. Ya, disilakan. Ya, selamat siang. Ini izin share screen atau gimana? Silahkan share screen, silahkan record. Kalau host yang hilang dan acara sudah diserahkan, saya tidak khawatir. Silahkan lanjut. Asal jangan 3 orang ini, penguji, mentor, dan peserta, jangan ini yang hilang ya, apalagi coach. Silakan. Ya. Slideshow ya. Bentar. Terima. Kanan. Mana slideshow? Jangan nenek, hati-hati jembak klik. Silang dulu. Kanan yang gambar cawan gelas ini. Gelas. Ini nih. Oh iya. Ya. Ya, selamat siang. Terima kasih. Saya Dr. Andrew Malarante dari pemerintah Kabupaten Banggai dengan unit kerja di Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Salik Masulili dengan jabatan ahli pertama, dokter umum. Nah, dalam seminar rencana aktualisasi kali ini, saya mengangkat judul yaitu edukasi pengurangan risiko COVID-19 melalui media offline dan online di Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Salik Masulili. Saya mengambil ini karena dengan adanya isu dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini di Rumah Sakit Pratama. Latar belakang atau dasar hukum dari ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai ASN sebagai profesi pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian ada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 tentang Latsar CPNS dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang kesehatan. Dengan ini saya mengangkat isu yang ada di Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Salik Masulili. Ditemukan 3 isu yang saya pilih, yaitu yang pertama ada rendahnya kedisiplinan pasien terhadap protokol kesehatan. Kedua, rendahnya angka capaian target vaksinasi COVID-19. Dan ketiga, ketidakpatuhan petugas dalam memakai alat pelindung diri. Dari isu-isu yang ada, maka ditapis dengan menggunakan USG, ditemukanlah penyebab masalah yang utama sehingga adanya isu tersebut, yaitu banyaknya masyarakat sekitar wilayah kerja Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Salik Masulili ini yang masih percaya akan hoax-hoax yang berkembang dan beredar di masyarakat. Jadi dengan adanya masalah tersebut, yaitu percaya hoax, maka adanya gagasan pemecahan masalah yang saya akan lakukan, yaitu yang pertama memberikan edukasi dan pemahaman langsung kepada masyarakat. Yang kedua, saya akan melakukan sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19 itu seperti apa, mungkin dari sudut efek sampingnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita akan menggunakan media, yaitu yang online dan juga offline.
Facebook, dan juga leaflet. Dan rencana-rencana kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi selama 1 bulan, yaitu yang pertama, mempersiapkan rencana aktualisasi. Mempersiapkan rencana aktualisasi itu tahapannya yaitu pertama bahan konsultasi dengan mentor. Kedua, kita konsultasikan dengan mentor. Kemudian kita konsultasi juga dengan Direktur Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Salik Masulili untuk meminta persetujuan. Setelah itu terlaksana, maka kita akan menyiapkan media edukasi. Media edukasi yang akan disiapkan yaitu berupa leaflet dari referensi yang ada mengenai vaksin dan juga mungkin efek samping dan juga vaksin-vaksin yang bisa kita pakai untuk masyarakat yang ada di lingkungan kerja Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Salik Masulili. Kemudian kita membuat SAP penyuluhan. Setelah itu, setelah mendapatkan referensi dan membuat SAP penyuluhan, kita membuat leafletnya. Setelah ada leafletnya, kita meminta persetujuan mentor jika ada saran atau masukan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu terselesaikan, maka kegiatan selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu membentuk tim informasi penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Pratama itu sendiri dengan meminta bantuan rekan-rekan Rumah Sakit Pratama. Kemudian jika sudah mendapat persetujuan dari rekan, maka kita akan membentuk tim. Kemudian setelah membentuk tim, saya akan menyusun draft edaran direktur tentang kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID di Rumah Sakit Pratama. Setelah itu, rancangan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di lingkup kerja dengan tim yang ada, yang telah tersedia. Kemudian, bahan sosialisasinya kita sediakan merupakan leaflet-leaflet yang tadi. Melakukan sosialisasi itu kita berdasarkan pada SAP. Ada SAP nanti yang akan dibuat. Kemudian setelah melakukan sosialisasi, kita memberikan leaflet tentang vaksinasi COVID-19 ini kepada warga, kepada masyarakat yang hadir, agar mereka mungkin bisa membaca di rumah kembali. Setelah kegiatan 4 terlaksanakan, maka saya lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan evaluasi saat melakukan penyuluhan. Evaluasinya itu kita lihat bagaimana respon masyarakat tentang sosialisasi yang kita laksanakan. Kemudian setelah mendapatkan data-data yang ada, data-datanya diolah dan kemudian dibuat laporan hasil dari evaluasi tersebut. Selanjutnya jadwal kegiatannya yang akan saya lakukan di 1 bulan jadwal aktualisasi di minggu pertama yaitu perencanaannya, bahan konsultasi serta konsultasi dengan mentor dan juga Direktur Rumah Sakit Pratama. Setelah selesai mendapat persetujuan, menyiapkan media edukasi. Itu dilakukan pada minggu kedua dan membentuk tim juga pada minggu kedua. Kemudian sosialisasinya itu akan dilaksanakan pada minggu ketiga. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pengolahan data atau membuat hasil laporan evaluasi pada minggu keempat. Sekian presentasi dari saya. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Andrew. Dan silakan stop share dulu. Ya, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan-penguatan terhadap penyajian Dr. Andrew tadi. Disilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepercayaannya. Saya diberikan kesempatan menjadi mentor untuk anggota Latsar Dr. Andrew yang saat ini
sedang melaksanakan kegiatan latsar. Ya, jadi penguatan dari saya yaitu tentang yang pertama, setelah membentuk SAP tadi, Satuan Acara Penyuluhan tentang untuk menangkal hoax yang berkembang di masyarakat, memang pada waktu-waktu sebelum pelaksanaan ini, tim vaksinator di Rumah Sakit Pratama itu bekerja dua, yaitu selain memberikan vaksinasi, dia juga sekaligus memberikan informasi. Jadi ini pelaksanaan vaksinasi itu menjadi lambat karena tim vaksinator juga yang bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi ketika ada kegiatan latsar yang kemudian setelah dilakukan USG tadi dan McNamara, ditemukan bahwa ada yang paling menonjol itu di Rumah Sakit Pratama, itu untuk mempercepat juga cakupan vaksinasi. Yang paling menonjol itu yaitu pelaksanaan untuk menangkal hoax ini. Jadi pada kesempatan ini yang paling utama memang itu untuk membentuk tim untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya bahwa kegiatan pelaksanaan vaksinasi ini itu untuk benar-benar menangkal menangkal hoax yang berkembang di masyarakat dan memberikan pemahaman yang benar tentang COVID-19. Jadi saya sangat mendukung apa yang akan dilaksanakan oleh Dr. Andrew, yaitu membentuk tim pada tadi saya catat minggu kedua bulan ini setelah kegiatan ini, dan saya akan membantu untuk mencarikan tim dalam kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID ini. Begitu untuk sementara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Mentor, dan selain dukungan, ini kesediaan untuk membantu. Kita mendengar semua luar biasa nih, Pak Endro punya mentor yang sangat bersemangat ya mendampingi Dr. Andrew. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan untuk menambah penguatannya lagi, kita persilahkan Bapak Pemuji untuk memberikan evaluasinya. Oke, Silakan, terima Pak. kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Yang kami hormati Ibu Dr. Gigi Silviani Kusuma MPH sebagai coach. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Christian Adong, AMDCAP. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi ini. Senang sekali mendengar pernyataan dari Pak Mentor seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Gigi tadi, Ibu Coach, bahwa Pak Mentor siap membantu mencarikan tim. Ini luar biasa, tidak banyak mentor-mentor yang bersedia turun langsung untuk membantu peserta seperti itu. Baik, saya lanjut mengenai apa yang sudah ditulis oleh Pak Dr. Andre. Pak Andre, apa kabar? Sehat? Ya. Oke, Pak Andre asli Banggai atau dari Jakarta? Asli Soalnya dari kelihatannya ya, bagaimana Pak? asli orang mana Pak Andre? Dari bagaimana sini Pak? Oh, dari bagaimana? Tapi kelihatan dari sini seperti orang Jakarta. Dokternya ambil di mana Pak Andre? Di Universitas Samratulangi Manado. Oh, dari Manado. Sama, saya juga dulu di Fakultas Kedokteran dulu Pak Andre. Bukan kuliah, jualan saya Pak. Kalau kuliah saja sudah jadi dokter sekarang. Dulu pernah cita-cita menjadi dokter. Dokter ya, yang paling asik ini sekarang karena coachnya ini dokter juga, artinya saya menjadi lebih enak
Kenapa? Karena otomatis dokter ketemu dokter itu enak diskusinya. Kalau dokter ketemu sarjana pemerintahan agak lari-lari sedikit. Mengenai judul apa yang disampaikan Pak Andre, yaitu edukasi pengurangan resiko COVID melalui media offline dan online. Oke, saya akan awali ini di latar belakang. Pak Andre di dalam latar belakang disampaikan di paragraf kedua, di sini disampaikan berdasarkan peraturan Kepala nomor 38, berbeda sama slide yang disampaikan tadi. Ini Perlan nomor 38 tahun 2014. Ini Perlan dapat referensi dari mana Pak Andre? Iya, tentang apa itu ya? Perlan nomor 38 2014 ini pernah ada, tapi ini kan sudah berganti di 2006, 2015 berganti, 2015 berganti, 2018 berganti, sampai 2021. Ini Perlan lama sekali. Yang ada ini yang 2021, nomor 10 tahun 2021. Nanti saya rubah. Iya, betul sekali. Itu nanti tinggal Tapi diubah. jawab dulu, kenapa itu? Apa itu? Kenapa bisa terjadi? Saya nggak mau sampai gali itu tadi, Bu Dokter. Tapi ya Ibu Dokter, ini pertanyaannya Ibu Dokter ya, bukan dari penanya penguji. Kenapa dapat referensi dari mana? Saya ambil, minta maaf. Ya cuma dari internet saja sih Pak. Jadi waktu. Oh ya oke. Janganlah. Masa dokter pakai ambil aturan kadaluarsa gitu. Kalau obat ini sudah mati pasien, kadaluarsa Pak. Diabaikan coachnya juga. Baik, Pak Andre, di bagian berikutnya masih di latar belakang, di paragraf hampir terakhir, ini kedua dari terakhir, berdasarkan data yang ada di ruang lingkup kerja RS Pratama Rumah Sakit Dr. Abdul Khalik, masih ditemukan rendahnya cakupan vaksinasi, tapi tidak ada datanya. Iya. Padahal berdasarkan data harusnya disampaikan juga datanya. Ketika Pak Andre sampaikan berdasarkan data, harusnya disampaikan juga datanya. Kenapa sampai dibilang rendahnya cakupan vaksinasi COVID? Nanti tinggal ditambahkan saja, oke? Iya Pak, itu kemarin ada data, ya. Data yang terakhir tanggal 12 Juli yang untuk cakupan vaksinasi anak-anak sekolah. Itu sempat saya taruh di belakang, cuma mungkin sudah saya hapus, jadi nanti saya perbaiki lagi. Iya, nanti tinggal ditambahkan saja Pak Dokter. Oke, berikut. Oke, saya lanjut. Mohon maaf tadi ada Pak PIC dari PKMF menyampaikan bahwa latsarnya Pak Andre katanya mau diperpanjang lagi, ditambah lagi 2 bulan pembelajarannya. Oke, saya lanjut ya. Di dalam narasi bab 2 saya kira sudah cukup bagus sekali. Langsung masuk ke bagian inti di dalam laporan ini di item rencana kegiatan aktualisasi, persiapan rencana aktualisasi, konsultasi. Dari semua tahapan, dari semua kegiatan dan tahapan kegiatan, yang menggambarkan judul itu hanya satu kegiatan. Selebihnya tentang vaksinasi. Seperti itu. Jadi saya bingung ini pengurangan COVID atau mau peningkatan capaian target vaksin. Atau saya yang salah paham? Silahkan dijelaskan Pak Andre. Jadi begini Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Itu dari tahapan-tahapan kegiatan ini yang saya susun untuk dilakukan, itu memang pada dasarnya masyarakat di Pagimanas ini masih percaya adanya rumor-rumor yang berkembang tentang vaksinasi dan juga efek samping yang mungkin terjadi setelah dilakukannya vaksinasi. Makanya banyak orang-orang di sekitaran Pagimana di sekitar lingkup ruang kerja rumah sakit ini masih tidak mau untuk dilakukan vaksinasi tersebut. Makanya dengan adanya kegiatan ini, maka saya akan melakukan bagaimana edukasi yang baik untuk mereka, serta vaksin itu seperti apa,
sehingga mungkin rumor-rumor yang berkembang itu bisa ditepis di masyarakat. Dan cakupan untuk yang sekarang ini, yang data terakhir itu yang tadi sempat saya hapus dari latar belakang itu, cakupan vaksinasi anak-anak sekolah. Jadi sekolah-sekolah di sekitar lingkup kerja rumah sakit. Itu data tanggal 12 Juli itu masih banyak yang belum melakukan vaksin 1 maupun vaksin 2, apalagi untuk sekarang yang booster. Jadi seperti itu, Pak. Oke, baik. Tidak, saya hanya mau menyampaikan persepsi karena memang peningkatan vaksinasi ini memang menjadi isu nasional. Semua daerah ditarget. Semua orang dikerahkan, tentara, polisi, untuk peningkatan target capaian vaksinasi ini, target capaian vaksinasi. Apalagi orang yang menjadi ujung tombak, Pak Andre dan kawan-kawan, Pak Mentor dan kawan-kawan di lapangan. Makanya ketika melihat judul edukasi pengurangan resiko COVID, tetapi begitu lihat kegiatan dan tahapan kegiatan lebih banyak ke arah vaksinasi, mungkin lebih arah ke peningkatan capaian target vaksinasi. Seperti itu, makanya saya pertanyakan, ini judulnya kita mau tambahkan atau memang di dalam judul ini sudah ada cakupan bahwa edukasi pengurangan resiko COVID itu ada vaksinasi di dalamnya. Ya, itu yang ingin saya betul. pertanyakan. Ya. Bagaimana, Dr. Endro? Ya, Kasih yakin memang penguji. Kalau tidak, coach-nya yang turun tangan. Itu. Enggak, saya izin Bu Dokter. Ini kan enak diskusinya karena coach-nya dokter juga. Di kegiatan kedua menyiapkan media edukasi, mencari referensi. Oke. Di situ hanya satu kali itu muncul mengenai bicara pengurangan resiko penularan COVID. Di kegiatan ketiga kita sudah membentuk tim informasi COVID. Ini sudah bicara tentang pengurangan, tentang vaksinasi terus sudah. Sosialisasi pentingnya vaksin. Kemudian di kegiatan 5 yang dievaluasi vaksinnya. Coba lihat kegiatan 5 melakukan evaluasi saat melakukan penyuluhan vaksinasi. Di kegiatan kelima itu tahapan kegiatannya tentang vaksin semua. Seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal dikonsultasikan saja dengan coach. Saya kira saya tidak ingin berlama-lama di ini, hanya artinya judul itu kan hasil dari analisis. Hasil analisis saya tidak akan ganggu kalau itu hasil analisis. Saya hanya melihat keterkaitannya dengan kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Lanjut Pak Dokter, di kegiatan ketiga membentuk tim informasi penanganan COVID-19. Di tahapan ketiganya menyusun draft surat edaran direktur tentang kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID. Masih relevankah membentuk surat, membuat, kalau di 2020-2021 kan banyak sekali surat edaran, mulai dari menteri, pemerintah daerah, sampai kecamatan, sampai direktur-direktur rumah sakit membuat surat edaran. Masih relevankah membuat surat edaran lagi sekarang tentang pengendalian COVID-19? Ya, izin Pak. Itu yang pertama, dari awal dari tim informasi COVID, memang kita itu sudah ada tim vaksinasi. Tapi kurangnya media sarana untuk masyarakat ini bertanya. Jadi itu yang akan saya lakukan untuk membuat tim tersebut. Jadi cuma terdiri mungkin dari 2-3 orang yang bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang pemahaman mungkin dari pencegahannya seperti apa, vaksinnya itu efeknya seperti apa, seperti itu. Terus kalau menurut terus menurut Pak Dokter? Ya. Draft edaran direktur kalau untuk Rumah Sakit Pratama sendiri itu setelah saya tanya ternyata belum ada. Jadi draft edaran direktur itu yang akan saya rencanakan itu supaya jadwal kunjungan pasien itu mungkin dibatasi. Jadi kalau untuk sekarang karena kita ini di kecamatan, jadi kalau misalnya ada satu pasien yang masuk itu berbondong-bondong keluarganya ngikut. Seperti itu, Pak. Jadi dengan adanya itu mungkin kita bisa susun lagi yang baru, minta persetujuan direktur supaya diupayakan, dikontrol lagi. Pak Dokter ini orang Luwuk, sekolahnya di Manado, tapi logatnya kayak orang Medan.
Begitu. Oke, saya lanjut ya Pak Dokter ya. Oke, di tahapan berikutnya melaksanakan sosialisasi vaksin di kegiatan kelima. Oke, evaluasi melakukan penyuluhan vaksinasi. Melakukan evaluasi masyarakat saat diberikan penyuluhan, pengolahan data hasil evaluasi, membuat laporan hasil evaluasi. Harapannya dengan aktualisasi ini ada peningkatan nanti, peningkatan orang yang divaksin. Karena itu saya kira menjadi isu nasional, menjadi target-target nasional, capaian-capaian untuk vaksin. Kemudian saya mengapresiasi dalam laporan ini sangat kaya nilai. Terima kasih banyak sudah membuat laporan sebagus ini. Harapannya ke depan, 1 bulan ke depan, nilai-nilai keterkaitan substansi mata pelatihan dengan kegiatan dan tahapan kegiatan bukan hanya ditulis, tetapi memang betul-betul diaktualisasikan Pak Dokter. Karena sekali lagi saya mengingatkan ke teman-teman semua bahwa ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini tentang bagaimana memberikan pelayanan terbaik, punya integritas tinggi, punya sopan santun, punya bisa bekerja sama dengan tim sebagaimana yang diajarkan oleh Bapak Ibu Widaswara. Oke, selamat beraktualisasi. Kemudian jangan lupa nanti dalam waktu 1 bulan ini tetap melaporkan progres-progres kegiatan ke coach dan mentor, dan itu akan dibuktikan dengan lembar bimbingan. Kemudian nanti tetap akan dilaporkan di Kolabjar progres per minggu, jangan sampai lupa teman-teman semua. Terakhir, manage waktu dengan baik karena di lapangan tidak mungkin Pak Andre mengerjakan kegiatan aktualisasi terus. Pasti banyak pasien, banyak kasus, oleh karena itu manage waktu dengan baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pemuji. Juga saya lihat senyum kepuasan dari Bapak Mentor. Nah, ya, mudah-mudahan tadi sudah direkam ya, direkam harapan ya. Cuman tadi karena di setiap evaluasi itu seminar ada teknik komunikasi. Kalau ini bobotnya 5%. Nah, termasuk tadi menjawab pertanyaan tadi, pengurangan resiko dengan vaksinasi ya. Nah, tinggal itu yang ditelusuri. Cuman jangan terlalu kaku, pakai otak kanan sehingga argumentasinya bisa jalan ya. Saya rasa kita nggak usah jawab dulu di sini, kita simpan untuk seminar akhir nanti ya, biar Pak Penguji ini menanti-nantikan nanti hasil aktualisasinya. Begitu kan Pak Penguji? Betul sekali Bu Dokter. Iya. Alhamdulillah. Ya baik, saya rasa cukup untuk seminar Dr. Enro, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Mentor kehadirannya, Bapak Penguji atas evaluasinya, dan juga host. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enro, silakan dimatikan recordingnya.